base digital atau penjualan secara online itu meningkat hampir 2 kali lipat, Bapak bayangkan. Jadi sebenarnya bukan tidak ada pembeli atau bukan tidak terjadi transaksi, hanya transaksi dan pembeli ini pindah dari pasar fisik ke pasar online atau pasar digital. Assalamualaikum, saya Triyono dari Banyumas, Purwokerto. Saya penjual es dawet ayu sama tahu gejrot. Nah, pertama saya buka itu di Tol Jagorawi, kilometer 35, Setepan Sentul. Nah, di situ kita udah jalan lancar, alhamdulillah. Ya udah gitu terus kita coba juga di tempat lain, di jalan kita nyari orang buat jualan gitu kan. Nah, berseling waktu orang-orang udah pada bisa pada usaha sendiri, sekarang tinggal saya sendiri sama istri sendiri nih saya usaha gitu. Kalau yang di stopan sih alhamdulillah masih ada. Nah udah gitu terus di ini ada pasar baru di sini namanya Pasar Sentul City, pasar bersih. Terus saya coba buka di sini, ya barangkali ada rezekinya lah di sini. Alhamdulillah selama buka di sini berjalan lancar. Semenjak ada pandemi ini, ada corona lah, orang tahunya bilangnya gitu, benar-benar berkurang ya, lebih dari separohnya lah gitulah, lebih dari separohnya pokoknya lah gara-gara pandemi ini. Jadi saya keluar, saya pasarin juga kan lewat online, terus udah gitu terus ya di samping Grab, GoFood kan, itu saya datengin ke stand-stand yang pada jualan yang saya lihat kayaknya rame, saya titipin barang. Misalkan dia nggak ada, misalkan jualan dia bakso rame misalkan, saya pura-pura makan bakso, udah gitu terus mau saya titipin cendol nggak, sepaket 2 paket gitu kan, kamu ngambil per gelas segini, misalkan ada mau kan lumayan buat tambah-tambah kan gitu. Tapi banyak kan yang nggak mau, yang lainnya juga kita aja sepi gitu kan ngeluh sama. Makanya kita berharap pandemi ini cepat selesai lah mas, biar sama-sama lancar lagi gitu. Terus ya gini, kita mau teriak juga bingung gitu maksudnya loh, paling lebih diperhatikan lagi lah, rakyat kecil kan gitu maksudnya loh. Saya ingin nanya lah istilahnya lah, Iya, ingin nanya ke Bapak terus terang aja, karena saya terus terang aja kurang pengalaman gitu kan ya. Omset saya kan turun, gara-gara pandemi ini banyak PPKM ini ya, omset saya turun. Gimana gitu loh cara meningkatkan omset saya, maksudnya kan gitu loh. Pertanyaannya adalah bagaimana cara meningkatkan omset Bapak selama masa pandemi ini. Jadi rumusannya adalah 3-2-1, 3 cara, 2 sikap, dan 1 gagasan. Saya akan jelaskan sesuatu. Yang pertama adalah 3 cara. Cara yang pertama adalah dimulai dari Bapak coba kontak, hubungi pembeli yang pernah bertransaksi dengan Bapak dan pernah melakukan komunikasi dengan Bapak, apakah itu via WhatsApp, via SMS, atau melalui hubungan telepon. Jadi Bapak cari lagi paling tidak 10 orang yang ada di kontak telepon Bapak, itu Bapak coba buka kembali komunikasi dengan mereka. Nah, bagaimana caranya? Dimulai dari sapa dulu kepada mereka gitu ya, kemudian Bapak tanyakan kabarnya seperti apa, lalu Bapak coba tawarkan, Bapak tanyakan kapan nih mau belanja lagi ke lapak saya atau ke tempat jualan saya. Itu yang pertama. Dan kalau misalkan ternyata selama ini tidak pernah didata gitu orang-orang ini gitu ya, nah coba cari, misalkan dapat sebagian, cari sebagian lagi dari orang-orang yang kira-kira itu berpotensi untuk menjadi pembeli Bapak. Jadi Bapak cari kira-kira keluarga, apakah tetangga atau siapapun itu yang pernah melakukan komunikasi dengan Bapak gitu ya. Tapi syaratnya satu, mereka harus pernah melakukan komunikasi, karena kalau tidak ada komunikasi di awal lalu Bapak tiba-tiba kirim WA atau SMS, maka nanti akan dianggap mengganggu Pak. Nah ini penting sekali untuk diingat. Jadi seperti itu. Dan kalau memang ternyata masih nggak ada juga nih Pak, maka dari itu mulai dari sekarang. Jadi setiap pembeli yang ada yang datang ke tempat Bapak berjualan, itu Bapak data Pak. Bapak lihat dulu gitu ya. Bapak lihat dulu kalau orangnya
bersikap positif, kemudian memberikan review yang bagus, berkomentar tentang dagangan atau jualan Bapak gitu ya, dan juga orang ini membeli dalam jumlah yang cukup banyak gitu. Nah, ini coba disampaikan bahwa Bapak bisa dihubungi sekiranya nanti suatu waktu ada keperluan untuk pemesanan lebih atau pemesanan yang perlu kita atau Bapak atau Ibu buat spesial atau istimewa gitu ya. Nah, Bapak berikan nomor telepon Bapak dan Ibu. Dan tunggu sampai mereka melakukan komunikasi di awal, baru kemudian lakukan teknik ini. Jadi caranya seperti itu. Kenapa ini dilakukan? Yang pertama adalah pembeli itu cenderung secara psikologis melakukan pembelian ulang, Pak. Jadi mereka yang sudah pernah membeli, apalagi mereka yang pernah puas dan senang dengan produk pedagang Bapak ini ya, tahu gejrot dan dawet ayu, maka ketika mereka ingin jajan kembali atau ingin belanja lagi, mereka kecenderungannya akan mencari penjual-penjual atau pedagang atau produk yang pernah mereka konsumsi sebelumnya. Jadi ini kenapa merupakan potensi atau tambang emas sebenarnya buat para pedagang, buat Bapak dan Ibu juga gitu ya, untuk menaikkan omset. Apalagi di kondisi seperti ini gitu ya, di mana para pembeli atau konsumen yang datang secara fisik itu makin berkurang karena situasi dan kondisi yang ada. Jadi itu yang pertama, cara kedua adalah Bapak menambah saluran penjualan. Bagaimana caranya menambah saluran penjualan? Yang pertama adalah Bapak mencoba mencari penjual ulang atau reseller atau pengecer untuk produk Bapak ini. Nah, kenapa ini dilakukan? Karena apa? Saat ini Pak, ada 15 juta tenaga kerja produktif yang sedang mencari pekerjaan dan mencari ide atau inspirasi untuk melakukan wirausaha apa yang cocok pada saat ini. Jadi sebenarnya peluang untuk mendapatkan 1, 2, atau 3 orang yang membantu Bapak untuk menjual kembali atau mengecer istilahnya gitu ya dari produk dagangan Bapak ini sangat memungkinkan. Ini dicoba yang pertama, atau yang kedua bisa dilakukan dengan cara apa? Menambah saluran penjualan dengan cara melakukan titip jual, Pak. Jadi titip jual itu bisa dilakukan ke toko-toko atau ke warung atau ke rumah makan yang menjual produk atau barang yang tidak serupa dengan apa yang Bapak jual. Jadi Bapak titipkan ke mereka, tentu Bapak pilih mereka yang tidak terlalu terdampak juga gitu dengan situasi dan kondisi yang ada, artinya mereka berada di lokasi yang strategis dan seterusnya gitu ya. Karena mereka juga punya keinginan untuk menjaga keuntungan, profit, dan meningkatkan kembali omsetnya pastinya. Mereka akan sangat terbantu apabila mereka punya satu lini produk yang baru dan berbeda dari apa yang mereka tawarkan. Nah, ini peluang buat Bapak coba cari, dapatkan 1, 2, atau 3 tempat untuk titip jual, ini luar biasa. Selanjutnya adalah untuk titip jual ini yang istimewanya adalah Bapak coba cari pedagang keliling, Pak. Jadi pedagang keliling yang menjajakan makanan dari satu lingkungan perumahan ke satu lingkungan perumahan lainnya. Nah, ini sangat potensial, Pak. Kenapa? Karena pada saat ini mereka yang memang sudah punya market atau punya pasar yang memang sudah pasti dan sudah kenal dengan mereka, itu mereka memiliki atau memegang kepercayaan dari para pembeli. Pada saat ini kepercayaan penting, karena mereka harus yakin bahwa tempat mereka membeli, tempat mereka bertransaksi, itu adalah aman bagi mereka mengingat situasi dan kondisi yang terjadi saat ini gitu ya, terkhusus terkait dengan pandemi COVID-19 ini. Dan mereka punya keyakinan terhadap pedagang ini gitu. Dan kalau pedagang ini membawa satu produk baru, tentu tidak akan jauh berbeda keyakinannya. Dan mereka akan melihat bahwa ini ada variasi dari apa yang ditawarkan. Sehingga Bapak coba kolaborasi dengan penjual keliling ini. Ini akan juga menambah omset penjualan Bapak. Lalu kemudian selanjutnya caranya apa? Menambah saluran penjualan, yaitu dengan masuk ke saluran pemasaran atau penjualan digital. Jadi ini memang perlu pembahasan khusus tentang ini, sehingga perlu ada cara dan ilmu khusus terkait dengan ini. Apalagi ini akan menjadi suatu tren yang akan berlanjut terus gitu ya. Jadi ini bukan terjadi hanya karena pandemi, tapi memang tren memang sudah menuju ke arah ini gitu ya. Jadi proses transaksi jual beli itu banyak bergeser ke arah digital atau pindah ke media online gitu, jualan online gitu. Karena di tahun ini dan di tahun sebelumnya, terutama di saat pandemi, itu penjualan fisik menurun sampai hampir 20%, Pak. Sementara penjualan melalui media atau melalui space digital atau penjualan secara online itu meningkat hampir 2 kali lipat, Bapak bayangkan. Jadi sebenarnya bukan tidak ada pembeli
atau bukan tidak terjadi transaksi, hanya transaksi dan pembeli ini pindah dari pasar fisik ke pasar online atau pasar digital. Nah, ini perlu dipersiapkan juga secara matang dan perlu ditambah skill dan pengetahuan tentang hal ini sehingga Bapak bisa menjadikan saluran penjualan digital atau saluran penjualan online menjadi salah satu alternatif untuk menambah omset penjualan Bapak. Lalu kemudian yang ketiga adalah apa? Tadi ada 3 cara. Yang ketiga adalah Bapak menambah jenis produk yang Bapak jual. Nah, ini bagaimana menambah produk-produk yang lama saja sulit untuk dijual gitu ya, lalu menambah produk baru yang harus menambah biaya juga dan belum tentu juga bisa terjual. Jadi tidak seperti itu, Pak. Menambah produk itu adalah Bapak mencoba menambah produk yang berdekatan sifatnya dengan produk atau dagangan yang ada saat ini. Sebagai contoh nih, Pak. Bapak coba tadinya sebelumnya Bapak menjual produk dawet ayu dan tahu gejrot gitu ya. Nah, ini sebelumnya Bapak jual produk siap konsumsi. Nah, sekarang coba Bapak siapkan produk-produk siap olah. Jadi bukan siap saji tapi siap olah. Sebagai contoh, untuk dawet ayu Bapak coba jual produk dawet ini dalam kemasan-kemasan, Pak. Dan ini bisa bertahan lama, bisa dibeli oleh konsumen, bertahan lama disimpan di lemari pendingin sebagai contoh gitu ya. Atau untuk produk tahu gejrot itu bisa Bapak dan Ibu coba menjual bumbu atau saus dari tahu gejrot ini. Jadi bumbu atau saus dari tahu gejrot ini kemudian tinggal dicampur dengan sedikit air panas, lalu kemudian dicampurkan dengan tahu. Mungkin para konsumen punya pilihan yang berbeda tentang tahunya. Ada yang ingin yang tahu yang lebih lembut seperti tahu Bandung atau tahu isi dan seterusnya gitu ya. Mereka bisa berkreasi mencari padanan dari bumbu ini. Tapi bumbu ini tetap mewakili cita rasa tahu gejrot yang dijual dan ditawarkan di tempat dagangan Bapak. Jadi seperti itu. Baik, jadi ada 2 sikap yang harus dimiliki untuk menaikkan omset selama masa pandemi. Apa saja 2 sikap itu? Yang pertama adalah sikap untuk senantiasa memperbaiki cara berusaha. Bagaimana memperbaiki cara berusaha? Dimulai dari yang pertama, memperbaiki pelayanan dan interaksi dengan pelanggan. Jadi sebelumnya kalau kita memberikan pelayanan yang standar, lalu interaksi dengan pelanggan hanya sebatas kita menjual, lalu terjadi transaksi dan putus sampai di situ, maka ke depan itu Bapak harus bangun sebuah interaksi yang membangun sebuah hubungan. Jadi tidak hanya terbatas pada proses transaksi, tapi ada suatu ikatan emosional antara Bapak dengan pembeli seperti itu. Nah, kenapa ini penting? Kenapa pelayanan harus diperbaiki? Kenapa interaksi harus diperbaiki? Karena apa? Karena Bapak harus membangun sebuah reputasi. Nah, reputasi ini saat ini adalah satu nilai yang sangat luar biasa untuk memenangkan kompetisi. Karena apa? Karena pada kondisi seperti ini, Pak, pembeli dan konsumen itu punya begitu banyak penawaran, punya begitu banyak alternatif. Dan pembeli jauh lebih sedikit jumlahnya dibandingkan dengan produk yang ada di luar sana yang ditawarkan kepada mereka. Sehingga apa? Pembeli akan membeli dan memilih produk yang akan mereka konsumsi dengan melihat reputasi dari produk atau penjual produknya. Ini pentingnya, Pak. Jadi tadi yang pertama perbaiki pelayanan dan interaksi, lalu yang kedua adalah Bapak perbaiki kualitas dari produk. Jadi produk ini jangan sampai Bapak turunkan kualitasnya karena penjualan saat ini volumenya menurun sehingga profit menurun, lalu Bapak menyesuaikan kualitas produk. Jangan sampai dilakukan. Karena apa? Dengan seperti itu Bapak akan kehilangan pelanggan dan Bapak akan kehilangan kesempatan untuk mendapatkan pelanggan-pelanggan lain yang akan membeli produk Bapak. Lalu yang ketiga apa? Bapak perbaiki cara Bapak beroperasi, cara Bapak bekerja dan berusaha. Dan saat ini kita sama-sama tahu bahwa para pembeli dan konsumen sangat memikirkan atau mengkhawatirkan atau mempertimbangkan situasi pandemi COVID-19 ini. Sehingga apa? Bapak harus menampilkan cara kerja atau cara usaha yang sesuai dengan protokol kesehatan. Sebagai contoh, tadi Bapak sampaikan bahwa Bapak dan Ibu sudah vaksin ya, Bapak Ibu ya. Karena untuk berdagang di pasar ini wajib vaksin. Nah, hal-hal seperti itu Pak. Dan ini perlu dikomunikasikan kepada Bapak. Jadi Bapak melakukan vaksinasi, lalu kemudian menggunakan masker dan menjaga kebersihan dalam mengolah makanan yang akan disajikan, itu akan sangat bagus. Dan lagi misalkan bisa ditambahkan informasi kepada pelanggan yang membeli secara online gitu ya, atau memesan untuk dibawa pulang, dikonsumsi di rumah, itu di dalam kemasan itu Bapak
sampaikan informasi pada saat produk atau makanan ini diproses, itu suhu tubuh dari si pemroses atau yang meracik makan ini adalah sekian derajat. Atau kalau bisa ditambahkan juga dengan suhu tubuh dari si kurir yang mengantarkan makanan. Nah, hal seperti ini akan menimbulkan rasa aman dan rasa percaya. Dan dari situ Bapak akan mendapatkan nilai lebih, dan secara psikologis pelanggan yang sudah pernah membeli dan yang akan dan merasa aman, dia akan kembali melakukan pembelian. Jadi seperti itu. Lalu yang kedua, sikap yang kedua adalah kreativitas. Nah, ini diperlukan, Bapak harus kreatif, Bapak harus cari cara bagaimana untuk selalu kreatif, jadi berkreasi dalam menyediakan produk, berkreasi dalam menyediakan pelayanan, berkreasi dalam berinteraksi dengan pelanggan. Nah, ini harus dipikirkan. Jadi jangan melakukan cara-cara lama, cara-cara yang sudah pernah dilakukan sebelumnya dan sudah sekian lama, bertahun-tahun bahkan sudah dilakukan. Itu coba dirubah. Baik, kita sampai kepada akhir dari rumusan 321, apa itu? Yaitu satu gagasan untuk membahagiakan pelanggan. Nah, ini paling penting. Dan apa bedanya pelanggan yang bahagia dengan pelanggan yang puas? Nah, pelanggan yang puas itu adalah pelanggan yang apabila ia mengharapkan sesuatu dari Bapak dan Ibu senilai 10, lalu Bapak dan Ibu memberikan sesuatu yang nilainya sama, yaitu 10 kepada pelanggan tersebut, maka ia akan menjadi pelanggan yang puas. Namun apabila Bapak dan Ibu memberikan sesuatu yang nilainya jauh lebih besar dari 10, Bapak berikan 11, 12, dan seterusnya, maka ia akan menjadi pelanggan yang bahagia. Apa pentingnya membuat pelanggan bahagia? Yang pertama, kita akan mendapatkan kesetiaan dari pelanggan tersebut. Lalu yang kedua, pelanggan yang berbahagia akan membawa pelanggan lain ke tempat kita berdagang. Nah, ini penting, Pak. Pemasaran gratis, dan untuk saat ini, hal ini menjadi hal yang sangat bernilai dan berharga. Jadi itu, Pak, ada satu rumusan bagaimana caranya menaikkan omset di masa pandemi, di masa sulit. Rumusnya adalah 3-2-1, 3 cara, 2 sikap, dan 1 gagasan. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan Bapak. Oke, baik. Ketemu lagi dengan saya, Budi Agi Matias, di channel Tanya Pak Budi. Kali ini kita akan coba tarik kesimpulan dari diskusi antara saya dengan salah satu pelaku usaha mikro, yaitu pedagang tahu gejrot dan dawet ayu. Jadi yang pertama, kesimpulan yang bisa diambil adalah gunakan rumusan 3-2-1 untuk menaikkan omset di masa pandemi. Jadi teman-teman bisa menerapkan cara ini, mudah-mudahan membawa manfaat dan kebaikan bagi usaha teman-teman. Namun perlu diingat bahwa menerapkan cara ini harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi dari usaha dan bisnis teman-teman sendiri. Dan juga ada baiknya dilengkapi dulu dengan wawasan dan ilmu pengetahuan yang lebih gitu ya, agak mendalam, agar supaya cara ini bisa bersifat efektif dan memberikan hasil yang lebih cepat. Lalu kesimpulan kedua adalah kita perlu selalu meningkatkan dan menambah wawasan dan pengetahuan, khususnya dalam situasi dan kondisi seperti saat ini. Dan ini adalah penting karena apa? Saat ini perubahan terjadi lebih cepat dari seharusnya, dan keadaan pandemi ini mempercepat perubahan. Dan yang terakhir, sebelum kami tutup, izinkan kami membagikan sebuah pepatah yang bunyinya kurang lebih seperti ini. Jadi berbisnis atau berusaha itu seperti halnya naik sepeda. Jadi kita harus selalu bergerak agar menjaga keseimbangan dan agar sepeda itu terus melaju ke depan. Kenapa? Kalau kita berhenti bergerak, berhenti mengayuh, maka sepeda akan kehilangan keseimbangan dan roboh. Seperti itu juga usaha, kita harus selalu melakukan sesuatu agar usaha itu bisa berkesinambungan. Nah, mudah-mudahan teman-teman ini bisa menjadi manfaat bagi kita semua. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Dan sampai ketemu di video-video kami berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua online. Sekarang gini, yang online juga yang di rumah pesen takutnya apa? Ini yang jualan udah cuci tangan belum ya? Yang jualan ini udah pakai masker belum ya? Apa yang jualan istilahnya
sehat apa enggak gitu. Ya, bersih nggak? Oh, iya. Gitu kan dari cara kemasannya kan Ah, gitu. iya, iya. Terus lagi dari pembawaannya Gojeknya bener nggak? Iya betul. Jadi yang mau pesen juga takut kan Iya. gitu.